Kalau Prabowo jadi presiden, Habib Bahar nggak bakal berani ceramah keras-keras ini, nggak bakal berani bersuara ini. Tanggal 20-nya kemarin saya ceramah di Lampung pas pelantikan presiden lagi. Saya ceramah apa saya bilang? Segala kebijakan-kebijakan Prabowo yang menguntungkan rakyat akan didukung oleh rakyat. Betul? Betul. Kebijakan-kebijakan pemerintah Prabowo yang menguntungkan rakyat, yang pro kepada rakyat, khususnya rakyat kecil, rakyat susah, rakyat yang kelaparan, pengangguran, maka kebijakan yang menguntungkan rakyat itu akan kami dukung. Betul? Betul. Terus saya sampaikan lagi ada ujungnya itu. Apa ujungnya? Tetapi kalau sampai Prabowo dan kabinetnya, pemerintahannya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, melaporkan rakyat, menderitakan rakyat, saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang. Bagaimana hukumnya menjelekkan pemimpin di media sosial dan memfitnahnya? Haram, nggak boleh akhi, tidak boleh ukhti, nggak boleh. Nasihati datang kepadanya, walaupun non muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, man ahana amirahu ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan menghinanya. Nggak boleh. Tidak boleh ada yang buat karikatur, ada yang buat begini. Apa ini teman-teman sekalian? Ada orang banyak menjadi pahlawan, kesannya dia paling hebat. Kalau bicara di warkop dia yang paling hebat. Oh saya begini, kalau saya bagaimana? Nah, di rumah saya, di gang anda masih belum bisa jadi pemimpin. Ini mau memimpin negara, terus salahin orang yang sudah jadi presiden. Dari mana ini? Kalau anda jadi presiden mungkin sudah ubanan gitu. Nah, kira gampang apa orang jadi seperti itu? Yang kita lakukan doakan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pemimpin tersebut menjadi orang yang baik, orang yang adil, orang yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Saya lihat ini jarang sekali kita di Indonesia ya. Bahkan para khatib kita tidak pernah, jarang ada tapi jarang yang mendoakan pemimpin, presiden, wakil presiden gitu. Mungkin takut, khawatir dikira mendukung ya. Padahal sebenarnya dalam hukum Islam, dan Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah sebutkan dalam buku beliau tentang hak pemimpin terhadap masyarakatnya yang sudah dipilih, itu mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Kalau di Masjid Haram, Masjid Nabawi itu selalu, di masjid-masjid di Saudi udah biasa doakan raja mereka. Mudah-mudahan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, baik pada masyarakat, didoakan kebaikan. Kita tidak bicarakan buruk di belakang, gosipin mereka, karikaturin, cerita macam-macam. Ini nggak boleh teman-teman. Nggak ada manfaatnya buat kita. Apa manfaatnya, gitu kan? Kalau jihad tidak dibolehkan atau tidak ditegakkan, melainkan disuruh sabar ketika pemimpin yang zolim, loh, hadis mana yang menyuruh kita berjihad memerangi pemimpin yang zolim? Gak ada. Yang ada sabar. Jihad yang paling besar itu kalimat yang hak yang disampaikan kepada pemimpin yang zolim. Tapi menyampaikan kalimat hak, apakah dengan cara bawa massa? Bukan. Menyampaikan kalimat yang hak disebutkan dalam hadis yang lain, man arada an yansah lidhi sultan, siapa yang menasihati pemimpin fala yubdi alaniyah, jangan terang-terangan. Maka sampaikan kalimat yang hak kepada pemimpin, itu jihad yang paling afdol kata Rasulullah. Menghadapi pemimpin yang zalim itu bukan pakai pedang, enggak ada hadisnya. Bahkan para sahabat ketika mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita pakai pedang gimana? Enggak boleh kata Rasulullah. Yang disuruh Rasulullah, jihad yang paling utama menghadapi pemimpin yang zalim, langsung nasihatin 4 mata, Pak. Antara antum sama dia. Kalau antum punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan, siapa antum nggak didengerin. Cari jalan yang kira-kira orang-orang yang bisa didengar oleh mereka. Selesai. Kata Rasulullah, kalau dia sudah memberikan nasihat ternyata nggak diterima, faqad adalladzi alaih, dia sudah melaksanakan tugas, selesai. Ini enggak, saya udah nasihatin tapi nggak mau terima. Terus ngapain? Berontak. Loh, itu manhaj khawarij ya akhal Islam, bukan manhaj salaf sama sekali. Sama sekali. Ada yang beralasan, Pak, tapi salaf terdahulu memberontak. Perbuatan salaf terdahulu yang memberontak itu jangan jadikan dalil. Kenapa? Karena pertama mereka bertabrakan dengan dalil. Yang kedua hasilnya lihat. Hasil pemberontakan itu apa? Jadikan pelajaran, bukan dijadikan apa? Dalil. Kan aneh di zaman sekarang ini menjadikan perbuatan salaf terdahulu yang memberontak untuk mengatakan boleh. Justru kita jadikan pelajaran. Apa hasilnya pemberontakan mereka coba? Apakah menegakkan agama? Tidak. Memperbaiki dunia? Tidak. Yang ada mudarat yang lebih besar? Tidak. Iya. Makanya Ibnu Hajar mengatakan apa? Setelah itu para ulama sepakat, terjadi kesepakatan akan haramnya memberontak kepada pemimpin. Kenapa? Setelah melihat sejarah pemberontakan ada yang ada di zaman terdahulu sama sekali tidak memberikan manfaat yang
apa-apa. Mudaratnya jauh lebih besar. Mudaratnya jauh lebih besar. Ya akhwat Islam, azan ya Allah ya. Ya. Terus kapan dong jihad ditegakkan? Emang antum jihad ini kayak makan tempe apa? Nggak ada syarat-syaratnya. Makanya belajar dulu bab jihad dong. Bagaimana para ulama membahas masalah jihad? Cuma semangat doang. Ayo jihad, jihad. Ente tembakin tetangga ente. Wala haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah apa? Inna mimma akhafu alai. Di antara yang paling aku khawatirkan adalah rajulun, seorang laki-laki qad 'allamahullahu al-Qur'an, diajarkan oleh Allah apa? Al-Qur'an. Tapi apa yang terjadi? Dia menghunuskan pedangnya ke tetangga-tetangganya dan menuduh tetangganya dengan kesyirikan. Kata para sahabat, "Hai Rasulullah, mana yang lebih berhak untuk dikatakan kesyirikan? Apakah yang menuduh atau yang dituduh?" Kata Rasulullah, "Yang menuduh lebih berhak kepada kesyirikan." Rasulullah khawatir ada orang-orang seperti itu, Pak, yang sangat mudah menghunuskan pedang mereka kepada kaum muslimin, yang mereka ternyata masih sholat. Ya subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Makanya ya akhwal Islam, azani Allah wa yakum, hati-hati. Jihad itu ada pada tempatnya, akhi. Sesuai dengan syarat-syaratnya yang sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Baca kitabnya Ustaz Yazid tentang jihad dan fikihnya. Di situ beliau menjelaskan tentang hakikat jihad dalam Islam. Bagaimana syaratnya disebutkan di situ. Ya. Emangnya antum menuntut ilmu bukan jihad apa? Emangnya menyampaikan ilmu dan mendakwakan ilmu bukan jihad apa? Allah menamai jihad dengan ilmu itu jihad besar loh, Pak. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bi jihadan kabira." Jangan kamu taati orang kafir itu dan jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Ini ayat turun sebelum jihad dengan pedang disyariatkan. Ini ayat Makkiyah. Allah menyuruh Rasulullah menjihadi orang musyrikin dengan Al-Quran. Itu berdakwah. Lalu Allah menyifati dakwah dengan Al-Quran, dengan ilmu sebagai jihad yang besar. Makanya Abu Darda berkata, siapa yang mengatakan menuntut ilmu bukan jihad, otaknya ada sesuatunya. Iya. Betul ya akal Islam. Kita sekarang ini kata para ulama, jihad kita yang terbesar menuntut ilmu dan menyampaikan apa? Ilmu itu dulu. Makanya Ibnu Qayyim berkata apa? Wal jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun al jihad bis sayfi was sinan. Jihad dengan ilmu dan keterangan lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan panah. Itu dulu jihad, ilmu dulu, Pak, pahami dulu tentang hakikat jihad. Nah, ini akal Islam azani Allah.